Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Masih di Jakarta bareng Bocan. Kalau kemarin kita udah nge-review 2 hotel bintang 4 yang masih bisa dibilang ramah kantung Bobers, karena harga termurahnya itu mulai dari 600-700 ribuan gitu. Nah kali ini kita mau nginep di hotel mahal lagi. Kita mau mereview salah satu hotel sultan yang ada di Jakarta. Kita mau nginep di Ritz-Carlton Jakarta. Ini bener gak ngomongnya? Nanti kalau misalnya agak belibet, mohon dimaafkan aja karena lidah Bocan penyuka sambal dan ikan asin. Jadi mohon dimaafkan kalau nanti ada salah-salah kata. Nah ini Ritz-Carlton Jakarta ini lokasinya ada di daerah Kuningan ya Bobors, daerah segitiga emasnya Jakarta. Kalau misalnya pas jam-jam siang kayak gini sih jalanannya nggak terlalu rame, tapi kalau pas pulang kerja macet banget. Nah ini karena Bocan nggak mau mengalami kemacetan, jadi Bocan siang-siang udah harus sampai nih. Dan sebelum kita sampai ke hotelnya, seperti biasa Bocan mau infoin dulu pesan hotelnya lewat mana. Selalu dong pesan hotelnya lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobers nemu harga hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com, diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Ritz-Carlton Jakarta ini harga kamarnya itu mulai dari 3 jutaan. Ini harga pas low season ya Bobers. Kalau kemarin Bocan tuh dapat harganya 3,7 sama sarapan. Tapi tipe kamarnya itu sama untuk kamar king dengan pemandangan kota. Ini adalah tipe paling standarnya. Tapi walaupun tipe paling standar, ini kamarnya luas banget sebesar 63 meter persegi. Terus juga udah ada fasilitas bathtub, amenities semua lengkap. Nanti Bobers bisa lihat review detailnya. Terus juga ada kamar lainnya. Jadi Bobers nih mau pilih kamar yang tipe standar biasa atau mau ambil yang akses club. Kalau misalnya akses club itu harganya mulai dari 4.200.000-an. Nah benefitnya ini kalau Bobers ambil yang akses club, Bobers tuh bisa dapat makan 3 kali sehari, mulai dari sarapan, makan siang, sampai evening cocktail. Semuanya nggak perlu susah cari makan di luar lagi, udah bebas makan di club lounge tadi itu Bobers. Selain itu ada tipe kamar Grand Deluxe, ini juga udah include sama club lounge-nya, harganya mulai dari 4,6 jutaan. Dan ada kamar lainnya Bobers, ini kamar dengan ranjang king, pemandangan kota, luas kamarnya sampai 110 meter persegi, harganya 5.300.000, dan ini juga udah dapat makan 3 kali sehari di akses lounge-nya. Nah kalau Bobers mau dapat harga yang lebih hemat, jangan lupa pesennya harus di tiket.com dan pakein kupon Bocan 500k buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksinya 300.000. Dan ini kuponnya juga bisa Bobers pakai buat nginep kapan aja. Kemarin tuh Bocan kan ambil tipe kamar yang standarnya itu, yang kamar king sama sarapan, itu harganya mulai dari 3,5 juta. Dan setelah dipakein kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 350.000. Jadi netnya cuma 3.190.000-an aja. Hemat banget kan? Jadi buat Bobers yang mau staycation, vacation, atau workation di mana aja, kapan aja, jangan lupa buktikan murahnya beli di aplikasi tiket.com sekarang. Dan sekarang kita udah sampai di The Ritz-Carlton Jakarta Mega Kuningan. Ini belok, pintu masuknya belok di sebelah sini Bobers. Tadi Bocan sempat salah. Terus di arah di salah nih. Ini belokan pertama salah. Ini katanya langsung ke parkirannya. Nah, untuk lobbynya di sebelahnya. Di sini pemeriksaannya lebih strict dari Shangri-La Bobors. Jadi nggak cuma pakai anjing pelacak, tapi sampai kap mobil juga diperiksa. Bener-bener ya maklum ya, karena pernah ada kejadian di JW Marriott itu kan. Jadi Bocan sih ngerasa ya seneng-seneng aja diperiksa strict gitu, nggak apa-apa kan, demi keamanan. Dan ini adalah area drop off-nya. Jadi kalau untuk yang di tengah situ adalah pintu keluar. Kita agak maju dikit Bobers. Nah ini kita langsung disambut nih sama bellboy-nya, terus dipindahin bagasinya. Dan pintu masuknya lewat sini, jadi ada scan barcode Peduli Lindungi, terus juga ada pemeriksaan barang-barang yang kayak di bandara gitu. Terus suami lanjut ke parkiran, Bocan lanjut check-in. Nah untuk ke parkirannya nih,
jadi keluar lagi Bobers, keluar lagi terus belok lagi, dan itu ada di area basementnya. Nah ini agak PR area basementnya karena ramnya tuh bener-bener licin gitu jalanannya. Kalau pas turun sih agak ngeri ya, kalau pas nanjak ya masih oke lah. Nah ini parkirannya luas ya, lokasinya ada di lantai basement jadi nggak ada yang di atas. Bocan pilih parkir di sini. Ada parkiran motornya juga, jadi buat bobers yang bertanya-tanya hotel bintang 5 boleh bawa motor atau enggak, boleh dong, tapi parkirannya dibedain. Nah ini nanti struk parkirnya jangan lupa didaftarin ke resepsionis atau ke concierge ya. Nah ini ada aksesnya buat menuju ke lobby, jadi lewat sini terus harus scan barcode Peduli Lindungi juga. Nah ini liftnya nih Bobers, liftnya nanti beda, jadi nggak langsung nembus ke lobby, tapi kita perlu pindah lift sekali. Kalau tadi kan di bawah kelihatannya nggak ada pemeriksaan ya, tapi pas di atasnya tuh baru ada pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya tuh ada di atas basementnya, terus ini lantai ground floor ya kalau nggak salah. Nah di atasnya lagi tuh baru lobby. Nah kita pindah lift, ini adalah lift yang untuk ke lobbynya. Di sini disediain hand sanitizer juga, jadi Bobers nggak perlu khawatir abis mencet tombol lift bisa langsung cuci tangan. Kita ke lobbynya mewah banget tuh. Nah ini Elite Lounge, itu khusus untuk yang tipe kamar klub kayaknya ya. Kali ini Bocan nggak dapet tipe kamar klub karena di sini harga 3,7 itu belum bisa masuk klub, masih harga standarnya doang, gila ya. 3,7 masih harga standarnya doang. Nah ini lobbynya megah dan mewah banget tuh, melingkar-lingkar, ada tangga cantik dan mewah. Terus ini kayak lobby mall gitu ya Bobers ya, chandelier juga bagus. Nah di area sana tuh area resepsionisnya. Terus di sekelilingnya tuh disediain kursi-kursi, jadi buat Bobers yang harus nunggu sesuatu tenang, gak perlu takut capek berdiri. Nah ini Bocan tuh tadi sempet nanya kan kalau misalnya mau nambah ke klubnya itu kena harga berapa gitu, kata mbaknya tuh kena 500.000 tapi dapat 2 kali makan gitu kan. Bocan pikir 500.000 itu adalah per kamar, ternyata 500.000 itu per orang. Jadi kalau misalnya mau masuk ke klubnya ya nambahnya 1 juta Bobers, bukan nambah 500.000. Jadi ya udah balik lagi. Nah ini agak aneh ya, biasanya kalau di hotel lain gitu untuk liftnya paling kan cuma di tap, kalau ini harus dimasukin kayak mesin ATM. Nah kamar Bocan ada di lantai berapa tuh tadi Bobers lihat, di lantai 12 ya. Udah termasuk lantai yang tinggi juga ya, biar bisa puas lihat pemandangan Jakartanya. Nah ini kamarnya ada di sebelah ujung sini, terus juga kuncinya dimasukin kayak ATM, jadi bukan cuma di tap doang. Nah ini area foyernya panjang banget Bobers, terus di ujung sini ada meja bisa buat naruh perintilan. Dan ini kamar tidurnya cukup luas ya, bukan cukup luas, ini luas banget sih. Terus di depan tempat tidur tuh ada 1 sofa, di sampingnya ada meja kerja, dan di sampingnya ada TV. Untuk ranjangnya ini ukurannya king size, terus di samping ranjang itu ada dinding kaca gede banget, jadi kita bisa lihat gedung-gedung pencakar langit di area Kuningan sini tuh. Bagus ya pemandangan kota Jakarta. Ini isinya udah hotel semua kayaknya, karena kelihatan tuh di seberang sana ada kolam renang hotel lain juga. Nah ini nanti kamar mandinya tuh ada di samping Bobers, jadi di area terpisah gitu. Terus TV-nya ukurannya sekitar berapa ya, 40 inch gitu deh, 40-50 inch. Terus ini udah smart TV tapi nggak diizinin buat Netflix sama YouTube. Terus untuk tombol saklar lampunya itu ada di samping tempat tidur, jadi Bobers nggak perlu nyari saklar karena ada di 1 box tadi itu juga bisa buat nutup ordeng. Nah ini di samping tempat tidur itu ada teleponnya, jadi di samping kanan samping kiri. Enak banget kan kalau Bobers lagi tiduran di kanan, teleponnya berdering di ujung kiri, Bobers gak perlu geser karena di kanan kirinya tuh telepon. Terus tadi juga ada hygiene kit tuh, isinya hand sanitizer sama masker. Sekarang kita lihat kamar mandinya juga luas banget. Di sini ada wastafel dan di sampingnya ada bathtub. Ini kamar mandinya full kayak keramik gitu Bobers, nuansanya mewah banget, warnanya juga terang yang kelihatannya bersih.
dan emang bersih, jadi bukan kelihatannya bersih doang. Terus untuk buka tutup tirainya Bobers gak perlu capek-capek kerek, tinggal klik tombolnya aja. Nah ini kita bisa berendam sambil lihat pencakar langit Jakarta. Tapi Bocan agak ngeri sih kalau berendam di sini, takutnya kelihatan dari gedung sebelah sana kan. Nah ini disediain timbangan juga Bobers. Terus untuk anduknya lengkap, nggak cuma anduk mandi, ya standar hotel bintang 5 nya dapat lah ya, mulai dari handuk sampai amenitiesnya juga nih Bobers. Cuma untuk amenitiesnya ini dia nggak pakai brand luar negeri, tapi dia pakai brand dari Ritz-Carltonnya sendiri. Nah ini ada mouthwashnya juga. Terus untuk dental kitnya, pasta giginya ya Bobers bisa lihat. Nah ini adalah area shower terpisahnya nih Bobers. Jadi tadi ada bathtub, terus di depannya itu ada shower lengkap sama water heater, sabun, shampoo, conditioner, semuanya disediain. Cuma ya ini pakai brandnya sendiri, nggak yang dari luar gitu. Terus untuk toiletnya masih toilet biasa, belum yang smart closet. Terus di samping toiletnya tuh ada telepon, semuanya lengkap. Dan di area sini itu adalah area lemari. Di sini tempat nyimpan barang-barang sampai barang berharga juga karena ada safe deposit box. Terus kalau Bobors yang bajunya lecek gitu karena dari koper, itu ada iron board, bisa dirapiin lagi. Nah ini ada laundry bag, ada shoe bag, terus ada sikat semir gitu juga. Nah ini disediain slipernya juga tebal sih Bobor, ya worth it buat dibawa pulang lah slipernya. Ini juga gantungannya banyak banget, lemarinya gede, dan di depannya itu ada cermin, jadi enak banget buat ngaca, buat pakai baju apa gitu, foto OOTD depan cermin, itu udah bagus banget di sini. Nah ini air mineralnya disediain 4 botol, tapi kalau misalnya habis Bobors bisa refill lagi untuk air mineralnya. Nah ini ada kertas, tadi dikasih tahu fasilitasnya segala macam, tapi ya itu sih biasa aja, jadi kita skip, kita langsung beralih ke area kopi setnya Bobors. Terus juga gulanya ada yang rendah kalori, dan ini gelas-gelasnya nih Bobors, ada gelas wine, ada cangkir kopi, sampai ada bukaan botol. Terus untuk kulkasnya kosong ya, nggak ada minibarnya. Dan abis room tour, sekarang kita mau berenang nih Bobors. Anak-anak gak sabar pengen main air. Pintunya juga lucu ya, buka ya, unik gitu. Muternya ke atas. Nah ini kita langsung ke kolam renang. Kolam renang itu ada di lantai 5. Jadi untuk fasilitas kayak spa, terus jacuzzi segala macam sama sauna itu ada di lantai 5. Nah ini lewat sini, dan ini agak muter-muter Bobors. Agak muter-muter jalan ke poolnya. Jadi di depan tadi tuh ada tempat spa, kita bisa daftar kalau misalnya mau nikmatin fasilitas sauna sama jacuzzinya. Kalau spanya sih bayar ya, tapi kalau sauna sama jacuzzinya itu udah free. Dan ini area saunanya, terus jacuzzinya juga gede banget dan dipisahin antara cewek sama cowok, jadi Bobors nggak perlu khawatir. Terus di dalam ruangan jacuzzinya tuh juga ada locker, ada kamar mandi, jadi beneran disediain lengkap sampai anduk segala macam juga. Nah ini kita jalan terus mau ke pool. Berasa jauh banget Bobors karena jalannya muter-muter, tapi ini di skip jadi kelihatannya deket. Nah ini area kolam berenangnya nih. Terus di samping kolam berenang itu ada gym center. Nah di sini katanya kalau pas weekend itu ada activity kids, tapi karena Bocan nginepnya tuh pas hari Kamis, jadi nggak kebagian activity kidsnya. Terus di sini juga kolam renangnya nggak terlalu dalam, jadi aman nih buat Bobors yang tingginya semampai kayak Bocan, cuma sekitar 100 cm, sedada lah, dan itu rata. Nah kebayangkan berenang di sini sambil mandangin langit-langitnya Jakarta tuh. Tapi ini kolamnya air dingin sih. Terus kolam anaknya tuh ada di ujung sana Bobors. Nah ini disediain floaters juga, kita bisa main-main di sini sambil santai. Nah ini kolam anaknya nih di seberang sini. Nggak ngerti kenapa kolam anaknya harus di seberang sini. Jadi kita nggak bisa lewat dari akses darat gitu, harus nyebur dari kolam dan nyebrang ke sini. Tuh ini kolamnya. Cuma ya karena ini kayak di lantai 5 gitu kan, tinggi, jadi anginnya tuh kenceng dan airnya kan dingin, jadi cepet dingin deh berenang di sini. Tuh tempatnya sih asik, kayak oase di tengah Jakarta gitu kan, apalagi kolamnya juga luas banget.
Anak-anak seru sih main di sini. Terus juga di sini disediain jogging track, ada tempat santai-santainya juga kalaupun Bobers nggak mau berenang, cuma mau nikmatin matahari atau mau nikmatin angin Jakarta. Tuh, asri banget di sini, dan ada gazebo juga di sebelah sana. Jadi Bobers bisa santai. Dan ini gardennya asri banget ya. Berasa kayak di Bali gak sih? Walaupun di tengah kota Jakarta gitu, tapi suasana tenangnya tuh dapet banget. Nah, di poolnya ini nggak ada lifeguard ya, jadi Bobers harus bener-bener awasin anak-anak karena nggak ada penjaganya. Terus di samping-samping kolam renang itu juga ada jogging track Bobers. Jadi kalau Bobers mau olahraga nggak perlu keluar ke jalan raya karena isinya udah mobil semua kan. Bobers tinggal muterin aja nih hotelnya di sini. Bisa lah ya bakar-bakar lemak sambil hirup udara Jakarta, tapi di sini banyak pohon, jadi mungkin polusinya nggak terlalu banyak karena pohonnya banyak kan. Ini berasanya bukan kayak di lantai 5 ya, karena pohonnya tuh bener-bener pohon kelapa yang gede-gede gini Bobers tuh. Keren ya. Berasanya kayak beneran di tanah, maksudnya nggak di atas bangunan gitu. Nah, tadi jogging tracknya itu nyambung ke area gym di sini Bobers. Nggak nyambung sih, maksudnya sebelahan. Nah, ini fasilitas di dalam gymnya juga lengkap, permainan alat olahraganya juga banyak maksudnya. Nah, ini Bobers bisa bayangin POV kalau Bobers lagi tiduran di atas floaters kolam renang sambil ngambang aja gitu ngeliatin langit Jakarta. Aduh, berasa healing banget sih walaupun di tengah kota. Abis dari kolam renang, pas sampai kamar, ternyata kamar Bocan udah di turn down service. Tuh, kamar tidurnya spraynya udah dibalikin, udah disiapin tidur. Terus juga dikasih coklat nih sama hotelnya. Ordeng-ordeng semua udah ditutupin, baju-baju yang tadinya berserakan di lantai juga udah dilipetin. Pokoknya servisnya oke banget, karena jarang sih Bocan ngerasain turn down service di hotel Jakarta atau Bandung atau Bogor, itu jarang banget. Biasanya hotel-hotel yang ada turn down service-nya tuh kayak di Bali atau di Lombok yang bintang 5. Kalau di Jakarta walaupun bintang 5 belum pernah tuh dapetin turn down service, baru di Ritz-Carlton ini. Nah, ini Bocan mau ambil makanan dari ojol. Jadi Bocan pesan ojol. Jadi kalau misalnya Bobers tuh mau pesan ojol di Ritz-Carlton, tenang, gak perlu khawatir, boleh kok. Nanti meeting pointnya bisa di depan drop off sini. Abang ojolnya boleh masuk. Cuma Bocan tuh sempat salah karena Bocan bilang ke abang ojolnya nanti ketemuan di patung singa ya. Bocan pikir patung singa itu adalah yang di depan drop off kan. Ternyata di pintu luar tadi tuh ada patung singa juga. Jadi abangnya nunggu di sana, Bocan nunggu di dalam. Jadi ya udahlah, akhirnya ada salah satu yang ngalah. Dan ini dia menu makan malam Bocan. Bocan pesen ayam goreng sambal sehah gitu Bobers. Ini sambelnya sih enak banget, tapi ayamnya tuh kecil tuh. Bobers lihat bebeknya kecil, padahal ini harganya 48.000 sekotak, tapi nasinya kecil, ayamnya juga kecil, tapi sambelnya emang enak sih. Nah, abis makan malam biasa lah ya, santai-santai di kamar. Dan Bobers bisa lihat penerangan di dalam kamarnya bagus banget. Jadi pencahayaannya tuh bagus, mau buat kerja, mau buat santai. Tapi kalau buat tidur sih Bocan akan gelapin lampu ini semua dan buka ording lebar-lebar biar bisa mandangin kelap-kelipnya kota Jakarta kan. Dan ini suasana kota Jakarta pas malam hari. Lokasi hotelnya tuh bener-bener di tengah jantungnya Jakarta Bobors. Jadi bangunan gedung-gedung tinggi semua yang kelihatan. Dan selamat pagi, sekarang kita mau sarapan. Karena ini hotel bintang 5 yang ada di pusat bisnisnya Jakarta, jadi Bocan gak mungkin sarapan pakai piyama. Dan untuk sarapannya itu ada di lantai lobby, sama kayak lobbynya, tapi ada di sebelah kiri gitu Bobors. Sarapannya di restoran yang namanya apa ya, Bocan lupa. Pokoknya dia bisa buat all day dining. Nah, ini Asia Restoran, namanya Asia Restoran. Nah, kita tadi masuk. Terus untuk anak-anak ini kayaknya masih free nih anak Bocan nih Bobors. Jadi belum kena extra charge. Tapi kalau untuk anak yang di atas 7 tahun gitu, extra charge-nya kalau nggak salah sekitar 170 ribuan. Jadi separuh harga. Kalau orang dewasanya sekitar 350.
Nah ini restorannya gede banget, semuanya ada di indoor sih kayaknya. Mungkin nggak lihat area outdoornya. Terus desainnya unik ya restorannya, ceilingnya bagus, terus juga luas dan pilihan makanannya ini banyak banget Bobors. Jadi mungkin karena ini hotel internasional kali ya kelasnya, jadi menunya tuh nggak cuma Western sama Indonesian food atau Chinese gitu sama sushi, bukan cuma gitu doang, tapi juga ada menu Thailand, ada menu India, ada menu Vietnam. Jadi menu Asianya tuh banyak banget. Nah tadi Bobers juga lihat kan ada jus gitu, jusnya itu fresh. Bobers bisa pilih mau yang detox, mau yang energizer apalah. Nah ini makanannya enak-enak. Menu Indonesianya tuh nggak terlalu banyak tapi masakannya enak banget Bobers. Biasanya tuh masakan Indonesia kalau udah sampai hotel agak sedikit kurang bumbunya. Nah kalau ini bumbunya tuh berasa mantep semua. Jadi walaupun dia bumbunya tuh kayak gitu ya, masih enak lah pokoknya. Enak banget gak lah, bukan masih enak, enak banget. Nah ini area dimsumnya, terus juga ada sereal. Nah Bobers bisa pilih mau dimsum atau mau bakpao. Nah ini area westernnya, ada pasta, terus juga ada fish lemon butter, terus juga ada kambing lem bocor nggak tahu lah ya namanya, tapi pilihan menunya banyak banget. Nah ini ada, ya Bobers baca sendiri, nanti kalau bocor ngomong malah salah. Ini ada area Vietnamnya nih Bobors. Jadi ada po, terus ada Indian corner, ada masala tea juga, minuman India. Terus ini di sebelah sini air putih sama jus dan infused water. Kalau ini jusnya ya chill, kalau yang tadi tuh yang fresh. Nah sekarang kita lihat menu makanan Bocan ya, karena takut gendut. Jadi Bocan tuh pengen nyobain semua, tapi ya ambilnya sedikit-sedikit aja biar bisa muat juga di perut kan. Terus untuk buahnya dia ada mix fruit, udah dipotongin di mangkok gitu Bobors, jadi kita tinggal ambil. Nah ini Bocan ambil dimsum, terus juga ada spaghetti. Ini Bobors bisa request cappuccino atau latte, udah free di sarapannya, nggak perlu nambah lagi. Nah ini ada lem tadi, terus juga ada sambal goreng kentang. Jadi Bocan tuh ambil sesendok gitu doang, cuma buat ngerasain masakannya enak apa enggak, dan semua masakannya enak-enak. Terus katanya kalau misalnya kita check out pas sarapan tuh nanti dikasih wedang uwuh gitu Bobors buat kenang-kenangan dari restorannya. Tapi ya Bobors bisa kasih feedback sih buat hotelnya di TripAdvisor kayak gitu. Dan abis sarapan kita mau mandi dulu, mumpung batapnya menghadap ke pencakar langit kan. Tapi beneran Bocan nggak berani berendam di situ kalau tirainya tuh kebuka. Jadi tirainya amannya ditutup aja. Tapi kalau buat footage ya oke lah ya. Ini buat estetikan aja. Dan abis mandi kita check out. Sekian deh review Ritz-Carlton dari Bocan. Semoga Bobors yang kemarin komen minta review hotel ini udah terpuaskan, udah gak penasaran lagi sama dalamnya, dan someday semoga Bobors bisa nginep juga di Ritz-Carlton. Dan dari kemarin banyak banget Bobors yang komen request buat Bocan nge-review Park Hyatt hotel bintang 6 itu. Aduh Bocan juga pengen banget, tapi tungguin ya Bobors, ini anak Bocan masih sekolah, masih belum, ya nantilah, nanti nunggu weekend, nunggu libur kita review Park Hyatt Jakarta. Terima kasih Bobors sudah nonton, dan semoga ini juga menjawab pertanyaan Bobors yang banyak banget nanya, kok anak Bocan gak sekolah-sekolah, pendidikan itu penting bla bla bla. Aduh Bocan seneng banget diperhatiin, tapi lebih seneng kalau perhatiannya itu dalam bentuk transferasi. Jadi jangan cuma komen di YouTube doang. Please Bocan juga paham pendidikan itu penting ya Bobors. Terima kasih by the way untuk perhatiannya. Dadah Bobors, sudah kepanjangan nih ngomongnya. Bye bye.